di sisi pojok tiba-tiba Kage ini melihat sesuatu. Nah sosoknya ini menyerupai manusia, men. Dan dia ngelihat sosok putri pakai kebaya dengan kereta kencananya dan beberapa prajuritnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Oke teman-teman, terima kasih udah balik lagi di ngobrol.com dan semoga kalian selalu sehat dan walafiat dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Amin. Dan buat teman-teman, sekarang gue udah sama Gilang nih. Seperti biasa, kita udah lama banget nih Lang, gak kayak gini ya Lang? Iya, terakhir itu 14 tahun ya. Iya. SMP gue. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ada apa nih Lang? Sebenarnya ada kiriman cerita. Cerita ini dari kakaknya temen gue. Nah kebetulan dia ini cewek. Dia itu suka naik gunung. Nah kebetulan tapi kenapa dia nggak bisa bercerita langsung? Dia itu ada di Norwegia. Dia itu nikah sama orang sana. Nah gue coba DM kan. Dia bilang boleh gue bawain nggak? Gitu. Bawain aja. Ya sebenarnya kalau misalkan kan nggak dia di mana? Norwegia, dia pasti mau jadi narasumber. Pasti. Cuman karena keterbatasan tempat dan waktu ya, akhirnya dia mengirimkan cerita gitu ya, Lang. Nah sebenarnya mau posisi lu dimanapun gitu ya, selain di Norwegia, kalau lu mau jadi narasumber pasti gue bakal samperin. Benar. Yang pasti masih sekitar Jabodetabek. Iya. Kalau kejauhan kita Amsyong juga. Iya. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi kesempatan kali ini si Gilang akan coba menceritakan cerita dari kiriman dari siapa namanya? Kage Amalia. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah selalu support ngobrol.com sampai saat ini, dan terima kasih atas saran dan kritiknya buat kita berdua di ngobrol.com. Semoga dengan kritikan kalian kita semakin maju dan membangun kita semua semakin baik lagi. Ya intinya ya makasih banyak lah ya. Iya. Kita juga bukan kita mengajukan sebuah kritik, tapi kita juga baca. Kita baca kok. Kita baca. Ya kita juga pasti koreksi gitu. Iya. Cuman kadang ada kendala dari luar teknis. Iya. Yang nggak kita bisa kira-kira gitu. Betul. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya sekali lagi buat ngobrol.com, dan kalian stay terus buat ngobrol.com. Sebelum kita dengerin cerita dari Gilang, kita saksikan dulu yang berikut ini. Anak putu temestana maramu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab uripmu sing duwe jiwa manusiaku bakal sedo. Sekarang kita akan coba dengerin cerita dari Gilang, yang cerita ini kiriman dari Kak G Amalia. Dan sebelumnya buat teman-teman, sebenarnya udah banyak nih yang masuk ke email kita di ngobrol.com. Buat kita akan coba ceritain kembali nih di sini. Cuman buat cerita-cerita yang belum kita bacain dan belum kita narasiin, tetap kalian tunggu. Kita tetap akan bawain. Cuman tunggu aja gitu ya, Lang. Oke, Lang. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Nah, sebenarnya Kage ini sosoknya dia tomboy dan dia ada di salah satu universitas. Jadi ceritanya kenapa dia bisa naik waktu itu, dia itu punya circle itu apa ya? Perkumpulan ya. Yeah. Perkumpulan. Nah, dia itu memutuskan, salah satu temannya memutuskan untuk naik gunung. Nah, jadilah pada waktu itu
ber-13 orang. Nah, posisinya itu ada 9 cowok dan 4 cewek. Gue tekenin lagi, Kagea ini sebenarnya bukan bisa ya, tapi dia ini orangnya peka. Dia bisa ngeliat, bisa ngerasa, cuman gak selalu. Tapi peka itu terlatih lah istilahnya. Nah, jadi dia itu naik dari Putri trek malam. Oh, berarti ke Gunung Gede ya? Gunung Gede. Dia itu naik ke Gunung Gede tahun 2008. Nah, waktu itu timnya memutuskan untuk naik malam hari kan. Malam itu dia nyampe di Putri itu sekitar jam 8, jam 9. Mereka akhirnya packing ulang lah di situ. Dia pakai salah satu jasa Rangers untuk mengurus emosi gitu kan. Nah, dia stay di salah satu warung sembari melakukan packing ulang. Nah, di packing ulang ini Kagea itu orangnya ketika udah ngerasa dia akan bawaannya panas. Tapi awal ketika dia di warung, dia nggak memperdulikan itu. Mungkin dia masih apa ya istilahnya coba melawan apa yang dia rasakan. Setelah 1 jam di base camp, setelah ngelakuin packing ulang, akhirnya dia mutusin buat naik nih, Be. Masih seperti biasa kan, dia naik dari jam 11-an kalau nggak salah deh. Jam 11-an, nyampe lagi dia di pos 1 nih, jam 12 malam. Jam 12 malam dia break, dia ngopi-ngopi santai, ngobrol-ngobrol. Nah, feeling Kagea ini makin gak enak. Badannya terasa makin panas. Gelagatnya juga makin aneh. Nah, temennya pun nanya ini, dia lu kenapa? Dan Kagea selalu bilang, gak apa-apa, santai. Nah, teman-temannya ini udah paham karakter si Kagea ini. Ketika dia akan mengalami sesuatu, temennya tuh udah paham tuh gelagatnya kayak gimana. Berapa orang lah? Apa? Berapa orang? Ber-13 dia, 13. Nah, dia masih, ya trek malam lah. Trek malam tuh kan tahu kan kita, pertama dia emang agak lambat. Dan karena berebut oksigen ya, jalannya pasti lebih pelan daripada trek siang kan. Nah, dari pos 1 ketika dia udah santai-santai, jalan lagi nih ke pos 2. Ya mungkin di sini gue nggak menunjukkan nama-namanya ya, gue juga agak lupa gitu nama-nama pos dari Gunung Putri. Yang setahu gue di situ ada 5 pos dan pos 5-nya itu Surya Kencana. Nah, sampailah di pos 2, Be. Ternyata nyampe di pos 2 itu dia sekitar jam setengah 2 apa jam, ya kira-kira kisaran setengah 2 sampai jam 2 malam. Nah, gelagatnya ini makin panas nih, makin gak jelas gitu kan, makin berasa. Dan tiba-tiba di satu titik ketika dia lagi break, dia kan orangnya yang tadi gue bilang, dia itu peka. Di sisi pojok pos 2 itu kan setahu gue, dia itu kayak ada bukan lapangan ya, ya tempat datar lah. Dia istirahat di pojokan situ, dan setahu gue di pos 2 itu ada, kalau sekarang itu ada kayak payung tapi terbuat dari batu ya. Nah, tapi pada zaman itu belum ada karena 2008 kan. Kagea istirahat di situ, di sisi pojok, tiba-tiba Kagea ini melihat sesuatu. Nah, sosoknya ini menyerupai manusia, Be. Manusia dalam arti napak, bukan kayak sejenis kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Nah, dia itu pakai baju compang-camping. Sosoknya compang-camping, cuman kata Kagea mukanya tuh nggak jelas. Nah, dia bawa tombak sembari gelagatnya tuh nusuk-nusuk gini, seakan-akan mengancam Kagea ini. Kagea takut dong, di situ dia teriak-teriak. Nah, temannya udah mulai paham. Kenapa? Itu tuh ada itu. Nah, dia cuma bilang gitu, ada itu. Mana nggak ada apa-apa. Udah gigi santai. Temannya dia karena udah paham, coba nenangin nih. Cuma di situ Kagea yang gue bilang tadi, dia rada apa ya? Udah mulai nggak tenang. Resah lah ya. Iya. Nah, di situ dia coba merem aja, Be, biar si sosok itu nggak kelihatan sama dia. Nah, setelah hampir 10 menit, men. 10 menit. Itu menurut gua agak lama ya. Lama itu untuk penglihatannya. Biasanya kan kalau misalkan sosok-sosok yang dilihat itu sekilas gitu. Iya, sekelebat lah. Iya. Entah itu. Menurut gua 1 menit itu udah lama. Iya. Untuk kelihatan gitu ya. Dan itu berlangsung 10 menit, Kagea masih teriak-teriak. Akhirnya mereka memutuskan untuk break yang agak lama gitu, sekitar setengah jam. Nah, di situ dia sembari masak-masak kopi dan sebagainya nih, buat sembari nenangin si Kagea, dibikinin susu dan sebagainya. Akhirnya ditanya nih, Kagea, gimana Ge, udah aman belum? Udah aman. Nah, akhirnya
setelah Kagia udah amanan nih, udah agak tenang, Kagia bilang udah yuk jalan lagi, nggak apa-apa, gua udah aman kok. Akhirnya mereka jalan lagi dari pos 2 ke pos 3. Jadi kan gue bilang pos 2 itu dia istirahat agak lama nih, setengah jam. Jalan lagi dia sampai pos 3 di jam sekitar setengah 4. Yeah. Setengah 4 dia balik lagi. Nah Kagia ini udah mulai tenang banget, lebih tenang daripada sebelumnya. Yang sebelumnya dia teriak-teriak. Ya sebelum di pos 2 itulah ya. Dia udah mulai kayak biasa aja. Ya. Biasa aja. Akhirnya dia naik lagi nih. Gimana lagi lanjut nggak? Karena mungkin di sebelumnya break agak lama dan dia pengen nyampe Surken buru-buru gitu kan. Udah ya jalan lagi aja. Dia tiba-tiba semangat nih. Semangat. Akhirnya dia mutusin lagi jalan lagi langsung. Pada itu dia cuma break sekitar 5 menit buat ambil napas lah. Jalan ke pos 4. Nah pos 4 tuh kan setahu gue kecil ya. Di situ dia juga nggak break. Dia jalan sekitar 1 jam dari pos 3 ke pos 4. Selalu ditanya, kan, gimana Gi, aman nggak? Nah untuk cewek-cewek yang lain nggak seperti Kak Gia, mungkin karena kepekaannya beda ya. Iya. Beda ketika orang tingkatan kepekaan itu berasa lah. Kita juga ngeliat orang juga berasa. Betul. Aman semua aman, ditanya aman, coba berhitung aman, berhitung juga lengkap ber-13. Nah di jam setengah 5 dari pos 4 dia coba beranjak nih lanjut ke Surken. Nah kan pos 4 ke pos 5 udah lumayan deket nih, Iya. Dia itu cuman jalan sekitar 40 menit. Ketika dia mau nyampe di Surken, jadi kan pos 4 itu ketika udah pengen sampai Surken itu kan datar ya? Betul. Datar. Ketika udah mau tiba di Surken ya, Kagia ini teriak lagi. Awalnya dia itu nyium bau wangi-wangian. Wangi yang menurut dia itu wanginya tuh enak banget buat dicium. Bahkan dia bikin sampai ketagihan katanya. Wanginya wangi banget dan tiba-tiba ketika dia nggak lama nyium wangi itu bunyi lonceng di jam 5. Bunyi lonceng dan dia ngelihat sosok putri pakai kebaya dengan kereta kencananya dan beberapa prajuritnya, mungkin kalau bisa dibilang. Bahkan teman-temannya mereka itu nggak ngeliat sama sekali. Dia doang yang bisa denger lonceng dan ngelihat sosok itu secara langsung. Di situ dia, yang gue bingung tuh dia nggak teriak, tapi dia merem. Karena kenapa dia merem? Pertama, sosoknya tuh nggak serem ya kata dia. Putrinya tuh cantik. Mungkin kalau misalkan kita lihat sosok lain ya, kita akan takut gitu kan. Mungkin kayak tadi sifatnya mengancam gitu, buat tombak. Kita oke lah teriak-teriak. Ini tuh sosoknya cantik. Tapi di sosok itu nggak ada komunikasi ataupun pergerakan ke dia. Jadi dia cuma lewat aja. Lewat. Itu Kagia diam dan tiba-tiba dia duduk. Teman-temannya biasa ngerti kan. Gi, kenapa? Ini dia nggak bisa ngomong. Ini langsung berhenti. Nanti aja gue ceritanya gitu. Dia antara nggak takut dan takut. Kata dia itu apa ya? Gimana sih kalau kita ngeliat sosok cantik gitu ya? Pasti kan kita kayak kagum, terpana gitu kan. Nah akhirnya mereka jalan lagi. Sosok itu ketika lewat, Kagia kan gue bilang tadi dia merem. Dia itu cuma ngeliat sekitar beberapa detik lah, sekitar 15 detik. Tiba-tiba dia merem gini, set. Nah teman-temannya balik lagi nenangin dia, tenang. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Akhirnya dia jalan lagi nih. Udah jalan. Tadi gitu. Nah di Surken itu kan udah jam 5 lewat ya, tadi gue bilang ya. Ya kita tahu kan Surken kan kalau udah setengah jam 6 menjelang sunrise kan itu udah agak terang kan? Iya betul. Nah target mereka siapa nih? Kan awal dari pertama naik si kepala tim ini mutusin buat semoga bisa sampai Surken jam sunrise, jam setengah 6 sampai jam 6. Leadernya bilang gitu. Nah, akhirnya sampailah. Akhirnya setelah mereka tercapai, nah mereka jalanlah ke arah mata air Surken, kan ada di tengah tuh ya. Nah mata air Surken tuh setahu gue ada 2. Kalaupun ada 3, itu adanya di sisi Salabintana. Karena mereka pengen naik ke puncak gede, otomatis dia
ngambilnya di Mata Air Surya Kencana. Akhirnya mereka ke arah goa yang ada di tengah, yang dekat jalur puncak. Mereka membuat jalur di dataran sekitar jalur puncak ke arah puncak gede. Akhirnya mereka bikin camp lah di situ. Nah, di situ oke lah mereka bikin tenda, bikin masakan, bikin sarapan. Sembari ada yang mungkin tidur lelah kan. Nah, mereka nggak mutusin langsung untuk ke puncak. Kenapa? Karena mungkin mereka naik malam dan capek gitu kan. Akhirnya mereka santai-santai dulu lah, agak siangan naik ke puncak. Beberapa ada yang masih tidur dan Kage masih diam nih, Be. Dia rada nggak bisa ceritain apa yang dia lihat. Cuman di sisi lain, salah satu temennya, gue nggak tahu ini leader atau bukan, dia ini nanya ke dia, pengen tahu. Kenapa Gi? Lu kenapa kemarin? Bukan kemarin ya, maksudnya lu kenapa tadi subuh gitu. Ada putri cuy. Ada putri pakai kebaya dan gue ngeliat keretanya lewat. Dan suara loncengnya itu keras banget. Dan dia bercerita langsung ketika langsung di situ. Kage itu orangnya emang rada belak-belakan gitu. Bisa dibilang kayak gitulah. Nah, jadi pas lagi itu temannya itu sampai nggak berani nanyain lagi waktu itu. Temennya pun ketika dengar sampai bingung. Oh, masa sih gitu? Nggak percaya lah ya. Balik lagi men. Kadang misalkan gue nih, kita naiknya. Gue ngeliat, lu nggak ngeliat, lu belum tentu percaya sama gue. Betul. Kayak gitu. Betul. Ya emang gimana nih? Apa yang kita lihat sebenarnya ya orang lain juga belum tentu bisa lihat gitu. Betul. Nah akhirnya temennya diam dan nggak menanyakan hal lagi tuh. Nah di situ Kage terus diajak ngobrol tuh biar nggak selalu mikirin. Nah tapi si temennya yang menanyakan ini dia nggak cerita ke lain orang. Jadi Kage ini ngasih tahu cuma beberapa orang aja. Mungkin biar teman-teman yang lain juga nggak ngedon gitu. Nah, akhirnya ya mereka seperti biasa kegiatan di gunung ya, masak-masak, santai, foto-foto gitu. Berarti lumayan gabut juga tuh dia dari pagi kan sampai harus nunggu malam lagi. Nah teman-temannya beberapa ada yang iseng ke puncak, foto-foto, akhirnya balik lagi ke bawah. Nah sampai akhirnya malam tiba. Tiba-tiba kan dia mulai rungsang lagi nih, mulai gelisah lagi. Sah lagi lah ya. Sah lagi. Di jam 9 malam menjelang mereka tidur, loncengnya itu bunyi lagi, Be. Tapi keretanya nggak ada. Kalau kata Kage gitu. Cuman loncengnya doang kedengeran nih. Loncengnya krincing gitu-gitu doang. Tapi Kage itu nggak ngeliat apa-apa. Ya pure aja udah kayak ladang luas ya. Gimana sih Surken? Yeah. Nah secara langsung Kage diem lagi nih. Nah di tenda Kage ini kan cewek-cewek isinya. Nah cewek-cewek ini ngasih tau ke cowok-cowoknya, itu Gia kenapa Gia bengong gitu. Biasa, akhirnya mereka ngumpul lagi di luar tenda buat ngobrol-ngobrol biar si Kage ini ada tenang lagi gitu kan. Akhirnya malam itu mereka mutusin buat bukan begadang ya, maksudnya sedikit masak-masak buat tenangin Gia dulu nih. Akhirnya si Kage ini udah agak tenang, barulah mereka tidur. Jadi kejadian pada waktu malam ini cuman kejadian lonceng itu aja. Tapi kedengeran banget tuh. Kedengeran banget katanya dia, menurut versi dia. Akhirnya pada waktu malam itu setelah dengar lonceng itu Kage nggak dengar apa lagi. Jadi istilahnya kalau dalam satu momen itu ya Kage cuma denger itu. Gitu. Yeah. Akhirnya pagi tiba, seperti biasa lah mereka masak-masak dan lagi-lagi salah satu orang menanyakan kenapa Kage semalam. Cuman beda orang, sama yang sebelumnya. Kan gue bilang ya beberapa orang dikasih tahu sama Kage. Yeah. Cuman bukan berarti semuanya. Akhirnya nih, gue kalau nggak salah nih yang kedua nih yang nanya leader kalau nggak salah ya. Nah jadi dia kenapa semalam dia? Gue denger lonceng men gitu. Nah dia kan gelagatnya tomboy ya, jadi ngomongnya men cuy gitu lah. Udah gitu, tenang aja gitu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ini kan udah pagi ya ceritanya. Nah mereka bikin sarapan, persiapan buat turun gitu ya. Nah mereka ini ngelintas dari
dari Putri ke Cibodas. Setelah masak-masak sembari packing teman-temannya, setelah semuanya udah mulai siap, akhirnya jalan nih ber-13 menuju Cibodas. Setelah menuju Cibodas mereka naik ke puncak aman, masih nggak ada kendala. Dari Surken itu mereka mulai start tuh jam 10 pagi. Karena yang kita tahu lah, mungkin kalian juga pernah ngerasain ya, turun di Cibodas tuh lama banget gitu kan. Ya mungkin untuk orang-orang yang sering turun dengan nge-trek gitu tadi, atau bisa dibilang agak lari, mungkin bisa cepat lah. Cuman kalau nggak tahu kenapa ya, gue pun ngerasa kayak gitu kalau turun gede di Cibodas. Dan dia nyampe di puncak itu sekitar jam 11. Jam 11 mereka foto-foto dulu sampai jam setengah 12-an. Mereka turun tuh. Karena leader bilang nih, ayo turun, jangan sampai kesorean gitu kan. Nah, akhirnya mereka turun dari jam setengah 12 ini menuju Kandang Badak ya. Turun masih aman-aman aja tuh Be. Nah, menuju ke Kandang Badak dekat setelah Tanjakan Setan, atau bisa dibilang kalau sekarang setelah jalur alternatif ya, kan pecah dulu. Iya. Ada Tanjakan Setan, ada yang melipir ke bawah. Kanan alternatif, kiri Tanjakan Setan. Nah, di situ nggak jauh dari situ sekitar 200 meter, KGA ini rungsang lagi. Cuman rungsangnya itu dia itu diam dan tiba-tiba dia duduk. Gini dia. Nah itu gue nggak tahu, gue nggak dikasih tahu kenapa. Karena menurut dia cuma bilang nggak enak aja gitu. Cuman nggak dalam arti nggak enak nih, gue nggak ngerti nih apa yang dia maksud. Tapi di situ nggak amat yang sangat terlalu banget, biasa aja gitu. Cuman dia tuh sekitar 2 menit akhirnya dia jalan lagi menuju Kandang Badak. Nah dia tuh nyampe Kandang Badak sekitar jam setengah 2 nyampe Kandang Badak. Mereka santai-santai dulu lah. Nah di Kandang Badak kan setengah 2 menurut gua kalau misalkan turun dari lintas dari Putri itu udah agak sore ya, bisa dibilang. Karena dari Kandang Badak kita harus masih ngelewatin Kandang Batu, Air Panas, gitu kan, Rawadenok, ya pos-pos lainnya lah. Akhirnya mereka jalan-jalan nih. Gimana caranya, leadernya tuh bilang gimana caranya untuk nyampe Cibodas, tapi kita nggak kena malam. Mereka terlatih juga kan, udah biasa naik gunung. Mencoba untuk sedikit nge-trek lah. Tapi untungnya, balik lagi yang gue bilang, di setiap perjalanan dia tuh target mereka selalu sesuai. Kayak yang tadi gue bilang, dari ketika naik dari Putri, target dia nyampe di Surken pagi, alhamdulillah nyampe. Akhirnya mereka jalan dari Kandang Badak nih, jam setengah 2 itu. Mereka break setengah jam, sekitar jam 2-an lah mereka jalan di Kandang Badak. Jalan di Kandang Badak, mereka selalu ngawasin KGA nih. KGA lagi. Karena apa ya? Di sini kan yang dari kemarin ngerasa ada apa-apa kan si KGA kan. Iya. Mereka takut ketika ngelewatin di pos-pos tertentu, ya kadang katanya ya di beberapa pos Cibodas itu kan ada beberapa pos ya. Iya. Ada yang dibilang serem gitu. Iya. Ya gue juga pun merasakan gitu kan. Nah di beberapa pos itu mereka mutusin buat nggak istirahat pos yang dibilang serem kata mereka. Dari Kandang Badak mereka agak sprint ya. Nah mereka nyampe di Kandang Batu tuh kan deket ya sama Kandang Badak. Mereka cuma 20 menit tanpa istirahat karena mungkin turun tuh lebih enak lah ya. Terus akhirnya mereka jalan lagi sampai di pos Batu Kukus. Mereka nggak istirahat. Nah menurut leadernya beberapa pos yang dia bilang tuh Batu Kukus, Rawadenok, dan pos Telaga Biru. Menurut dia, bukan menurut gue ya, ini cerita dari dia. Dari Air Panas tuh dia selalu sprint tuh, lewatin Batu Kukus, nah dia nyampe di Rawadenok 2 itu sekitar jam setengah 4 nih. Rawadenok 2 Rawadenok 1 ya. Iya, menjelang sore lah tuh ya. Menjelang sore setengah 4. Menurut gue tuh masih agak jauh ya kan.
Karena mereka tetap mutusin buat nggak istirahat, dan gue salutnya kenapa? Karena cewek-ceweknya ini tangguh-tangguh banget men, gitu kan. Dan KG bilang emang ya kita emang pas ketika turun jarang istirahat lah, karena emang kita buat ngejar waktu pulang. Iya, mereka ada patokan waktu ya. Gitu. Akhirnya mereka lanjut lagi nih dari pos Rawadenok ke pos-pos selanjutnya. Nyampe di Payancangan itu sekitar jam 5 kurang. Oh, pus banget berarti. Pus banget. Jam 5 kurang. Dan itu masih terang kan. Dan di situ KG emang agak tenang, karena kenapa? Menurut dia itu kan terang, dan untuk ngalamin yang kayak sebelum-sebelumnya itu lebih resikonya lebih kecil, gitu kan. Nah, katakan dia nih, alhamdulillah di situ aman-aman aja, gitu kan. Di sini pos yang belum mereka lakuin tinggal satu nih, dari Pancangan, pos Telaga Biru kan. Di Pancangan mereka mutusin cuman break sekitar 10 menit. 10 menit, akhirnya mereka jalan lagi menuju pos Telaga Biru, dan mereka ngabisin buat istirahat. Nah, di pos Telaga Biru itu kan kalau dibilang jam 5 dari Payancangan ya, anggap aja ke Telaga Biru itu 20 menit. Yeah. Ketika madep ke kanan, ya, KG itu ngelihat sosok yang pertama kali dia lihat dari Gunung Putri. Sosok baju combang-camping dan bawa tombak, lagi begini-begini. Dan sorry, gue agak lupa menyebutkan ciri-ciri sosoknya. Dia itu katanya ada bercak darahnya di bajunya. Oh. Ada bercak darah. Dan baik lagi, mukanya nggak jelas. Kaget cuma ngomong kayak gitu. Di situ gue teriak lagi lah. Di situ kaget teriak lagi cuy. Ayo buru gitu kan. Kenapa? Udah ayo buru. Akhirnya mereka jalan lagi. Jalan. Dan nah di situ KG ya nggak tahu kenapa dari yang tenangnya, dari tenang banget, tiba-tiba dia ngedrop lagi. Sampai menjelang nyampe pun dia selalu minta break karena mungkin beda ya, kalau misalkan tenaga sama nyali udah nggak ada gitu. Istilahnya beda, nggak ada tenaga sama nggak ada mental gitu kan. Bisa bilang KG ini udah kena mental. Menjelang pos ini, menjelang base camp Cibodas, alhamdulillahnya dia nyampe sebelum maghrib. Alhamdulillahnya. Karena kita tahu dari Pancangan ke base camp, iya, itu mitosnya jauh banget ya. Jauh banget. Dan ya gue juga pernah ngerasain, nggak tahu ya, mungkin buat yang lain ya. Mungkin karena turun itu kita tuh udah pengen buru-buru nyampe bawah, jadi berhasil lebih lama gitu. Nah, akhirnya KG ini nyampe nih di pos Cibodas, itu pos pendaftaran. Base camp lah ya. Base camp. Yeah. Nah, sampai yang istilahnya masih nggak dibilang percaya nih sama KG ya, di salah satu warung di Cibodas, KG ini cerita ke teman-temannya, dan teman-temannya kaget cuy dengan apa yang dia ceritain. Teman-temannya pada nggak percaya. Dan sampai sekarang KG pun katanya dia masih ingat gimana muka si Nyai itu. Dan dia yang paling dia ingat adalah bau wanginya. Dan dia nggak pernah nemuin bau itu. Kalau kata guyonannya dia ketika gue chat, kalau ada yang jual wanginya kayak gitu lah, minyak wangi, gue beli. Dan dia nggak lupa sama sosok yang dia lihat waktu itu. Salah satunya ya sosok orang yang bercak darah, baju combang-camping, sama yang paling diingat adalah keretanya. Terus gue nanya kan, keretanya kayak gimana Kak? Gue penasaran gitu kan. Iya, bentuknya. Banyak orang yang cerita soal kereta kencana gitu. Iya, betul. Dia nggak mau cerita kalau itu. Gue nggak tahu kenapa. Lu sempat menanyakan itu, tapi KG-nya nggak mau cerita. Iya, gue kan pengen ceritanya detail gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa cerita yang nggak mau diceritain. Akhirnya gue coba ringkas seperti ini. Gue juga pasti akan ketar-ketir sih ketika ngeliat itu. Ya mungkin kalau misalkan bicara jawaban dia ngambil itu haknya KG. Iya, gue juga nggak bisa maksa dong. Dia betul, yang istilahnya udah, alhamdulillah gue mau
ngasih berbagi cerita, sharing ya kan. Iya, mau sharing, masa gue harus maksa juga Betul, kan? Enggak. betul. Mungkin kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat sosok yang sama gitu ya. Bolehlah komen di bawah. Benar. Atau mungkin cerita gue ada yang salah. Tapi Jadi, gue yakin nggak salah sih, karena ini langsung dari dia gitu. Nanti gue akan jatuhin IG-nya dan kalian bisa langsung tanya gitu kan. Dan gue sampai negesin, Kak itu serius lu lihat? Serius lah, gue nggak bohong. Sampai kayak gitu. Karena Kak Gea ini memang walaupun sosok yang tomboy, tapi memang sisi wanitanya tapi tetap masih ada lah. Nggak ini lah. Tetap takut lah ya. Istilahnya nih, sorry. Iya. Cowok yang ke cewek-cewekan pun cowoknya masih ada. Betul. Sebaliknya pun seperti itu ya. Emang kodrat tuh nggak bisa bohong, cowok. Benar. Dan kalau boleh tahu lah, sebenarnya Kak Gea ini memang basicnya kan dia suka ngumpul-ngumpul nih, circle-nya emang pendaki. Dan itu memang di hampir setiap gunung kah dia ngalamin kayak gitu? Ya, jadi ceritanya sebelumnya dia itu ada 2 cerita nih, Be. 2 cerita. Satunya Ciremai. Di Ciremai itu dia yang katanya di pos kuburan kuda itu ada kuda. Dia ngeliat pup kudanya. Pup itu ya, kotorannya ya. Iya. Sama dia ngeliat di pos berapa ya? Pokoknya gue lupa deh. Dia ngeliat kuntilanak. Ya pokoknya ini mungkin buat next akan kita setain juga dari Kak Gea ya. Kita lagi nanya-nanya lagi lah ya sama Kak Gea. Ya karena Kak Gea-nya di luar negeri lah. Iya itu dia. Oke, gue juga yang pertama, ya gue makasih banget buat Kak Gea udah ngasih ceritanya, dan gue juga gue juga tahu gitu kan dia punya kesibukan. Betul. Setidaknya dia udah meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Ke gue ngebales DM gue pun gue udah berterima kasih banget. Betul. Dan kalau boleh tahu lah, sebenarnya selain Kak Gea emang di beberapa gunung merasakan seperti itu, di luar gunung pun dia berarti sering ngalamin hal-hal mistis juga berarti ya? Nah, jadi gini, sebelum gue ngechat Kak Gea, nah kan gue tadi bilang kan, Kak Gea ini kakaknya temen gue. Iya. Jadi temen gue ini sekantor kan sama gue. Gue tanya-tanya sama dia. Nah, waktu itu gue pernah tanya di berbagai cerita gitu soal Kak Gea. Jadi di rumah itu dulu sebelum dia berangkat keluar, dia itu emang sering lihat sosok di rumah juga. Gitu. Emang bisa dibilang peka, dan gue menanyakan bisa dibilang indigo nggak sih? Gue juga nggak tahu. Karena bisa dibilang nggak selalu ngelihat. Tapi keseringannya sering. Gimana sih ya? Ya pokoknya kalau ada sosok terkadang bisa lihat ya, gitu dah intinya gitu ya. Intinya nggak selalu lihat tapi sering. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan Kak Gea ini misalkan sering seperti itu, adanya seperti apa tuh nanggepinnya? Katanya kan sering ngobrol sama dia juga. Kalau adanya sih kocak sih menurut gue ya. Cuman dia itu udah dari dulu udah biasa Kak Gea kayak gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu sih. Cuman gue nggak banyak nanya soal Kak Gea. Karena istilahnya gue juga nggak enak kan. Betul. Dia cuma bilang, Lang kalau lo mau ngontak Kak Gea langsung DM aja. Gue nggak enak Poy. Iya. Namanya kan Rangga ya. Panggilnya Poy. Lu chat janjian aja. Soalnya kan dari Indonesia kan Norwegia kan bedanya 5 jam. Iya. Gimana ya? Gue juga nggak enak Poy. Yang penting dia udah ngasih gue nggak apa-apa deh. Gitu. Gue bilang gitu. Dan kita dapat salah satu fotonya dari dia ya. Nanti gue bakal sekalian share dokumentasi, tapi dia cuma ngasih satu, mungkin karena udah lama juga, dan dia cuma punya foto itu gitu. Nah, dari cerita Kak Gea ini lah, kira-kira ada pelajaran apa sih yang bisa kita ambil bareng-bareng nih? Nah, yang gue senang di sini timnya tuh kompak sih. Solid ya. Solid. Gue selalu menekankan juga ketika kalian atau siapapun di luar sana ketika mendaki gunung, ini salah satu tim yang menurut gue patut dicontoh sih, karena dia yang pertama nggak meninggalkan teman dalam kondisi apapun, mereka selalu bareng. Gitu. Itu sih maksud gue ya, pelajaran yang bisa diambil itu cuma itu, yang penting tidak meninggalkan teman. Dan mungkin gue nambahin, dia dari awal dari perjalanan sampai akhir punya plan ya Lang. Nah itu maksud gue punya waktu gitu loh. Maksud gue apapun tuh lo harus punya target men. Bukan cuma naik gunung lah, kayak misalkan lu kayak dapat libur lu ke gunung, lu harus set juga manajemen lu kayak gimana, kayak gitu. Manajemen waktu lah ya. Iya, itu penting juga. Karena secara langsung
kita ketika punya manajemen waktu, kita lebih bisa meminimalisir resiko ya nggak sih? Istilahnya meminimalisir plan B lah. Iya, betul. Sebisa mungkin plan A harus terjalanin. Betul. Cuman kalau untuk sisi mistis, gue nggak ada maksudnya nggak ada yang mau disampaikan gitu, karena ini cerita ini dari kan KGA. soal kepekaan orang ya, maksud gue juga nggak bisa menilai atau ngasih komentar soal kepekaan. Betul. Dan di beberapa kasus juga KGA ada beberapa hal yang nggak mau dia ceritain, dan itu memang udah jadi haknya KGA ketika dia emang nggak mau cerita lebih lanjut tentang suatu kasus gitu lah ya. Dan paling gitu aja ya Lang, ceritanya dari KGA. Ya paling kayak gitu, dan gue terima kasih banget buat KGA udah ngirim cerita ini. Semoga sehat terus di Norwegia sana. Iya, dan selanjutnya paling next kita akan bacain juga cerita dari teman-teman. Ya entah gua ngobrol seperti ini atau gua bisa narasiin, pokoknya kalian tunggu aja. Dan jangan lupa kita ada segmen baru namanya cerita masyarakat. Nah, buat kalian yang punya cerita di daerah masing-masing, kalian bisa email, atau misalkan kalian mau request mau dibawain cerita dari mana, kalian langsung komentar aja. Betul. Oke teman-teman, paling gitu aja video pada kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu stay buat ngobrol.com, selalu support buat ngobrol.com, dan selalu ngasih kritik dan saran buat kita. Penting banget karena Lang, kritik dan saran dari teman-teman tuh bikin kita lebih gini ya kayak gitu lah. Gini kayak istilahnya lu temen gua. Ya. Gua misalkan nabok lu karena kesalahan lu. Itu tandanya gua sayang sama lu. Betul. Dan gue yakin lu di luar sana karena kalian pingin ngobrol.com semakin maju lagi gitu. Betul. Pokoknya buat teman-teman terima kasih atas perhatiannya buat ngobrol.com, dan terima kasih juga selalu stay buat ngobrol.com. Oke, paling kita akhirin gitu aja ya Lang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Jambe dan gua Gilang. Oke, stay tune terus di ngobrol.com.